setiap syariat mesti ada hakikat. Mesti itu. Sama aja dengan buah, Pak. Setiap buah mesti ada rasa. Kalau buah nggak ada rasa, mau nikmati apa? Makanya Islam, iman, ihsan itu tidak tiga serangkai yang nggak bisa dipisahkan. Kalau ibarat buah, kulit, isi, rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Tapi ada juga orang, pokoknya saya nggak mau tasawuf, pokoknya syariat aja. Ya sudah, silakan aja. Ibarat doren, makan kulitnya aja. Iya, gimana? Ya. Orang yang nggak mau bertasawuf, cuman mau bersyariat saja, makan kulitnya aja. Ya. Jangan kita merasa bangga dulu, Pak. Kulitnya bagus, sholat di awal waktu, gitu ya. Bacaannya fasih, tumakninah sempurna, bagus secara syariat, tapi ada isinya enggak. Ibarat doren, tampuknya bagus, durinya bagus, enggak ada ulat-ulatnya enggak ada. Bagus benar, licin pula itu. Dibelah kosong, plastik. Boneka doren. Makanya kata Syekh Athaillah, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus siril ikhlasi fiha. Seluruh amal ibadah, amal yang kamu kerjakan itu tidak ubahnya seperti patung. Gimana patung? Patung itu ya ada mata nggak ngelihat, ada mulut nggak ngomong, ada telinga nggak ngedengar, namanya patung. Kecuali ada ruhnya. Kalau sudah ada ruhnya, nah baru mata bisa melihat, telinga bisa dengar. Ruh daripada amal itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas itu zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas sama dengan patung, Pak. Salat enggak ikhlas, patung salat. Sedekah enggak ikhlas, patung sedekah. Kan ada enggak orang bikin patung sedekah? Ada. Saya kasih nih untuk masjid beli peping ya 10 juta. Tapi jangan lupa ya hari H nanti pilih saya. Begitu enggak kepilih, datang cabut lagi pepingnya. Masya Allah. Nah ini bikin patung, sedekahnya patung itu. Nggak akan nolong nggak itu? Ya. Makanya setiap amal itu belum tentu ibadah, Pak. Ya. Setiap amal belum tentu ibadah. Bisa saja amal soleh tapi bukan ibadah. Amal soleh perbuatan baik. Ya baguslah nolong orang bikin patung. Ya bikin orang ya beli karpet gitu ya. Cuman ya itu tadi nyangkutnya itu di dapat nama suara. Nanti hari H jangan lupa. Ini gambarnya. Tusuk aja matanya nggak apa-apa lah katanya. Matanya ditusuk itu nggak apa-apa. Begitu sudah penghitungan, cuma 2 orang yang milih. Masya Allah, marah besoknya pipingnya dia cabut lagi, datang truk itu ya gulung lagi tikarnya. Nah ini bikin patung. Nah jadi yang namanya ibadah itu apa? Iyyaka na'budu. Itu yang namanya ibadah. Kalau enggak iyyaka na'budu, enggak tersangkut ke Allah, itu bukan ibadah, Pak. Bisa saja perbuatan baik tapi bukan ibadah. Nah kalau ibadah mesti tersangkut ke Allah. Nah makanya ikhlas. Terus bagaimana ketersangkutan dengan Allah? Nah ini masalahnya lebih jauh lagi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Nah kadang-kadang kita bilang yang namanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa kecuali hanya ridho Allah aja. Nah, bahasanya bagus. Cuman ketika dites rupanya enggak juga. Bapak kalau ngasih sedekah sama orang 1 juta, alhamdulillah Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki. Senang nggak? Senang Kak? Ya.
Atau sebaliknya, Allah bapak ini kayak orang kaya aja padahal miskin katanya. Enggak usah lah belagak miskin pak, udah belanjakan sendiri. Tersinggung enggak? Tersinggung. Nah kan masih ada maunya tuh. Senang dipuji, sakit dicaci. Masih ada maunya. Apa sudah ikhlas yang begitu? Belum. Belum ikhlas. Enggak nyangkut kalau ikhlas itu ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat ikhlas, tapi satu kata pun nggak ada kalimat ikhlas di situ. Nah, namanya surat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata-kata nggak ada sedikit pun kata-kata ikhlas, tapi namanya surat ikhlas. Oh kalau begitu yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid, itu yang namanya ikhlas itu Pak. Duduk di tauhid. Kembali diri kita ke Allah. Nah kalau sudah kembali ke Allah itu tadi nggak nyangkut lagi tadi, mau dipuji silakan, nggak dicaci juga nggak masalah. Ya dah, nggak nyangkut. Ini nggak kepilih jadi pengurus lagi, nggak datang lagi ke masjid. Nyangkut. Ada. Gimana supaya nggak nyangkut begitu? Nah, jadi bapak ibu yang saya itu namanya ikhlas. Itu. Nah ini yang susah, maka dilatih puasa. Mulailah nahan makan dulu. Sudah berhasil kita menahan tidak makan, tidak minum. Akhirnya ada kemampuan kita menahan anggota tubuh kita tidak melakukan yang dilarang. Nah berhasil kita itu mulai menahan hati, nggak nyangkut lagi ke yang lain. Maka bertahap. Ya, jadi makanya puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Ya, kalau istilah Imam Ghazali itu puasa awam, khas dan tawas. Boleh juga puasanya anak-anak, puasanya orang dewasa, puasanya orang tua, gitu ya. Kalau puasanya anak-anak nggak makan, nggak minum. Nanti kalau puasanya orang dewasa, nah sudah melihat hilal tadi, gitu ya. Nah mulailah dia sudah menahan keakuan diri, gitu ya. Nah nanti puasanya orang tua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin berkualitas. Ya, jadi tidak rutinitas nggak makan, nggak minum itu aja nggak. Itu ya kita kerjakan secara syariat, itu syariatnya begitu. Tapi isinya harus kita isi juga gitu ya, kita laksanakan juga. Ya mudah-mudahan pada akhirnya itu tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujungnya kan ke sana, Pak. Kembali ke Allah semua. Apa saja syariatnya mesti ujungnya ke sana. Ya, entah itu salat, entah itu puasa, entah itu sedekah. Maka salat itu ini maaf nih, kita sudah lewat itu Isra Mi'raj. Kenapa salat itu disebut oleh Isra Mi'raj? Ya, saya pikir tidak seperti oleh bawa karung begitu turun ke bumi, ini ada sholat. Nah. Kenapa? Karena apa yang digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu teraplikasikan di dalam sholat. Gitu. Maka sampai Nabi mengatakan as-shalah mi'rajul mu'minin itu. Gitu. Jadi apa yang teralami oleh Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj itu teraplikasi di dalam sholat.